Mejuah-juah man banta kerina pelayan KKR GBKP. Amin ijabape kita kerina naringan. Pasu-pasu Tuhan tetap masu-masu kegeluhan ta kerina na. Sekalian dah sebenarkan berkena sermon pelayan KKR GBKP guna minggu tanggal 10 Juli 2022. Opi dengar sedikit karena bahan renungan tak indah, mari dagiras kita artoto. Bapa kami siringan ibas kini Rajaan Surga, tetap kami ngatakan bujur man bandu. Bagim keleng atendu Tuhan man kerina kami anak-anak du, selaku kami pelayan KKR. Perlengkapilah Tuhan, alu kuasa kesahan du sibadia, gela alu bagi kepentaran. Sirah na ibas kam nari ngajari kerina kami anak-anak du, rasrah ngasup napi kami guna pembarkan katandu, man anak-anak kami KKR. Ngerana kam dagi Tuhan, kami nggo sikap megiken katandu. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus, kami nggo urto teman bandu. Amin. Bahan renungan ta ibuat ibas Amsal 6 ayat 6 sampai 11 dan dilanjutkan nanti di Pengkhotbah 10 ayat 18. Mari sama-sama kita memperhatikan karena firman Tuhan ini. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Maka Pengkhotbah 10 ayat 18 beginilah karena firman Tuhan, oleh karena kemalasan runtuhlah atap dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Sampai di sini karena pembacaan firman Tuhan. Pelayan KKR yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, pengharapan rastoto kami, kita kerina na ibas keadaan sehat-sehat, lakurang sadakai PR kitekan pemasun-masun Tuhan di bata. Amin dape banci saja ya, melala kesibukan si dihadapi kita, tapi kita bahwa Tuhan di bata nampati kita, ras kita pe terbeluh ngaturkan waktu entah alu muhuli bagi singena ati Tuhan di bata. Bahan renungan tak indah si pemendandai Amsal 6 ya, ayat 6 sampai 11. Di sini firman Tuhan menceritakan karena semut. Semut kita tahu bersama merupakan binatang yang kecil. Tapi dari situ kita banyak belajar bagaimana semut mengaturkan kehidupannya. Semut tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, penguasanya apalagi. Semut begitu cekatan. Cekatan arti katanya di sini cepat begitu ya, mahir, terampil dalam menyediakan makanannya di waktu musim panas, mengumpulkan makanannya pada waktu panen, sehingga semut di sini tidak kekurangan, selalu saja ada cukup makanannya. Aplikasinya firman Tuhan ini kepada kita terutama pelayan KKR terlebih dahulu. Marilah kita juga mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Sama-sama kita juga belajar untuk tidak menjadi pemalas supaya tidak terjadi kemiskinan begitu ya. Kalau malas bekerja contohnya, ya apa yang mau dimakan? Apalagi membuang-buang waktu. Bagaimana bisa berkarya yang indah selama ada waktu, kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Karena waktu dan kesempatan itu adalah anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita selaku pelayan KKR. Marilah kita terus mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Bukan kita harus disuruh begitu ya, maka kita bekerja begitu. Tapi memang dari dalam hati kita begitu. Kita benar-benar belajar dari semut ini tadi ya, supaya benar-benar kita bisa mengaturkan waktu kita dalam menggapai masa depan kita tentunya. Di Pengkhotbah 10 ayat 18, oleh karena kemalasan runtuhlah atap dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Sama sekali sebenarnya Tuhan Allah tidak menginginkan kita itu menjadi malas begitu ya. Karena Tuhan Allah menciptakan manusia secara khusus. Dia memberikan kita selaku manusia emekap akal budi, talenta, potensi, dan semuanya itu harus dikembangkan dengan baik, dengan tekun, setia, bekerja keras, bertanggung jawab. Artinya kemalasan harus dilawan begitu ya. Dan ingatlah bahwa orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya ternyata sudah menjadi saudara dari si perusak. Kita nanti bisa akan membacanya di Amsal 18 ayat 9. Luar biasa firman Tuhan ini. Kita diingatkan bahwa kita bukanlah saudara dari si perusak tentunya bukan, karena kita
malas begitu. Tapi marilah kita menunjukkan orang-orang yang rajin dalam bekerja. Dan bagaimana aplikasinya buat anak-anak kita KKR. Tentunya ya, anak-anak KKR dengan tema anak balita rajin, anak kecil dan anak tanggung cekatan, anak remaja berpikir maju. Marilah supaya anak-anak KKR, ya tentunya mereka ini bagaimana kita memotivasinya supaya mereka rajin membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, sehingga ketika anak-anak KKR rajin membaca firman Tuhan, hidup anak-anak kita KKR pasti tetap diberkati Tuhan, dipimpin Tuhan ke jalan yang benar. Pasti mereka juga nantinya akan mau rajin belajar dan rajin membantu orang tua, dan diharapkan juga anak-anak kita KKR untuk bisa mandiri. Contohnya makan sendiri, nggak ngerepoti orang tuanya gitu kan. Setelah makan piringnya itu dicuci. Dan harapan kita memang inilah yang menjadi harapan yang terbaik supaya anak-anak kita KKR juga bisa cekatan. Cekatan tadi di situ dikatakan mahir ya, melakukan tugas-tugas dengan baik, tangkas, cepat mengerti. Ya tentunya yang terakhir bolehnya anak-anak kita KKR main HP, tapi bisa diaturkan waktunya dengan baik. Firman Tuhan sudah sampai pada kita selaku pelayan KKR. Kiranya Tuhan Yesus tetap memberkati kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ajari kami selaku pelayan KKR, beri kesabaran Tuhan, supaya kami bisa juga memberitakan firman Tuhan kepada anak-anak kami KKR dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.